Astagfirullah pak, nomor siapa itu? Sore-sore begini menelpon. Nggak ada namanya bu, cuma nomor asing, kirain Rian yang nelpon. Coba angkat dulu pak, siapa tahu ada urusan penting. Halo, selamat sore, ini siapa ya? Apa? Anak saya kecelakaan, bapak ini siapa? Ya Allah pak, ada apa dengan Rian? Kenapa Rian pak? Halo, bapak polisi, tolong anak saya pak, harus... Akhirnya bu, coba kamu lihat deh, sedikit lagi tabungan kita cukup buat daftar umroh. Ya Allah pak, aku sampai nggak percaya jeripayah kita bertahun-tahun jualan di warung kecil ini akhirnya membuahkan hasil ya pak. Ada kabar bahagia apa ini Pak Anwar, Bu Yati? Kelihatannya serius banget, dari tadi liatin buku kecil itu terus. Ini Pak RT, tabungan umroh kami alhamdulillah kalau dihitung-hitung dari sisa keuntungan warung bulan ini, sisanya tinggal dikit lagi. Oh, luar biasa sekali sampean, berkah betul hasil kerja keras dan kesabaran kalian berdua selama ini. Aku doakan semoga perjalanan ke Tanah Suci nanti dilancarkan tanpa ada halangan apapun. Amin. Terima kasih banyak doa baiknya Pak RT. Nanti kalau kami berangkat, tolong titip tengok-tengok warung dan rumah ya. Tenang Bu Yati, warga desa pasti bantu jagain. Ya udah, tehnya udah habis. Aku pamit pulang dulu ya. Mau keliling cek pos ronda. Siap Pak RT, hati-hati di jalan. Nanti malam kalau nggak hujan, aku mampir ke pos ronda deh. Ya Pak Anwar, sampai ketemu nanti malam ya. Pak, kelihatannya sore ini mau turun hujan deres ya. Ayo kita beres-beres barang yang di depan warung sebelum kebasahan nanti. Iya Bu, kamu masuk duluan aja, biar aku yang angkut barang-barang ke dalam. Ini data terbaru yang kamu minta. Ribuan nomor telepon orang tua lengkap dengan perkiraan umur, alamat, sampai estimasi isi dompet mereka. Bagus Gidon, data ini valid kan? Jangan sampai aku dikasih nomor mati kayak kemarin. Kamu kayak pertama kali kerja sama aku aja. Ini hasil jaringan pasar gelap yang paling segar. Targetnya memang lansia lugu yang gampang panik kalau ditakut-takuti. Ini bayaran sesuai kesepakatan kita. Semuanya tunai ya. Mantap, senang berbisnis sama kamu. Semua filenya udah aku kunci di folder rahasia ya. Salin semua datanya sekarang ke flash disk ini. Jangan sampai ada yang tersisa. Udah, data siap dieksekusi. Tapi ingat Teti, begitu data ini pindah, aku nggak bertanggung jawab kalau ada apa-apa. Tenang, rekening penampung atas nama orang lain udah siap semua di tangan aku. Permainan kita udah paling bersih dan rapi pokoknya. Terus, kapan Samsul mau mulai bergerak mengeksekusi nomor-nomor ini? Malam ini aku langsung temui Samsul. Kami nggak boleh buang-buang waktu. Baguslah kalau begitu. Semoga umpan kalian kali ini mendapat tangkapan yang sangat besar ya. Pasti dong, orang-orang tua di desa itu bakal jadi sumber uang kita selanjutnya. Dimakan dulu pisang gorengnya pak. Sini istirahat dulu, nanti mata kamu makin sakit loh. Terima kasih Bu, aku cuma memastikan sisa uang bulanan kita tetap aman buat tabungan besok. Alhamdulillah pak, kalau diingat-ingat perjuangan kita dari nol, rasanya ingin menangis haru. Gak sabar rasanya melihat Ka'bah sama kamu. Iya Bu, kesabaran dan doa kamu yang bikin kita bisa bertahan sampai titik ini. Sebentar lagi impian kita pasti terwujud. Astagfirullah pak, nomor siapa itu? Sore-sore begini menelpon. Nggak ada namanya Bu, cuma nomor asing, kirain Rian yang nelpon. Coba angkat dulu pak, siapa tahu ada urusan penting. Halo, selamat sore, ini siapa ya? Apa? Anak saya kecelakaan, bapak ini siapa? Ya Allah pak, ada apa dengan Rian? Kenapa Rian pak? Halo, bapak polisi, tolong anak saya pak, harus ditransfer berapa uang namanya sekarang pak?
Pak, dengarkan saya baik-baik. Anak Bapak mengalami kecelakaan parah. Kepalanya pendarahan hebat dan sekarang kritis di ruang IGD, Pak. Pihak rumah sakit nggak mau menindak kalau uang penanganan darurat nggak masuk dalam waktu 3 menit. Bapak mau anak Bapak mati kehabisan darah? Jangan banyak alasan, Pak. Nyawa anak Bapak cuma bertahan dalam hitungan menit. Jangan matikan telepon ini, Pak. Catat nama rekening darurat rumah sakit ini sekarang. Jangan sampai salah satu angka pun. Bapak sekarang posisi di mana? Langsung jalan ke ATM terdekat sekarang juga. Kalau Bapak terlambat sedikit saja, saya nggak tanggung jawab kalau anak Bapak lewat. Dengar Pak, Bu, berhenti menangis. Mending sekarang Bapak lari ke mesin ATM sekarang juga. Masukkan kartunya, lalu transfer seluruh saldo yang ada. Cepat Pak, saya masih di depan ruang operasi ini. Dokter udah pegang pisau bedah menunggu bukti transfer dari Bapak. Jangan coba-coba matikan telepon ini untuk hubungi orang lain. Kalau saluran ini terputus, dokter ini langsung batalkan operasinya. Bapak paham enggak? Berlari yang cepat ke ATM. Saya tetap di saluran telepon ini sampai stok transfernya keluar. Ya Allah Bu, jariku gemetar semua. Susah banget masukin pinnya, aduh. Cepet Pak, orang di telepon ini terus teriak-teriak. Dia bilang Rian udah pendarahan parah di ruang operasi Pak. Iya Bu, ini aku masukin semua saldonya. Semua uang tabungan umroh kita kirimkan sekarang ke rekening itu. Pak polisi, tolong anak saya Pak. Suami saya sedang transfer sekarang juga. Tolong minta dokter langsung operasi anak saya. Udah Bu, aku udah transfer semua sampai saldonya 0. Ya Allah, selamatkan Rian ya Allah. Uang kita habis Bu, belasan tahun kita nabung untuk umroh, semuanya melayang dalam hitungan detik. Pak, sambungan teleponnya terputus. Aku coba panggil ulang, tapi nomornya udah nggak aktif. Ya Allah, kenapa rasanya aneh? Kenapa orang itu langsung matiin teleponnya gitu uangnya masuk? Pak, bangun. Perasaan aku nggak enak. Ayo kita pulang dulu. Kita coba telepon nomor Rian langsung. Iya Bu, ayo kita pulang. Aku berdoa semoga Rian benar-benar selamat. Minum dulu air putihnya sedikit Pak. Dada kamu dari tadi kelihatan sesek banget. Gak usah Bu, hati aku nggak tenang. Kenapa nomor telepon orang tadi nggak bisa dihubungi lagi? Coba aku tekan nomor telepon Rian langsung Pak. Dari tadi kita belum coba telepon anak kita. Iya Bu, cepet telepon Rian sekarang. Tanyain bagaimana kondisinya di rumah sakit. Halo Bu, ada apa nelpon sore-sore begini? Suara ibu kok kayak habis nangis. Rian, ini kamu nak. Kamu nggak apa-apa. Kamu lagi di mana sekarang? Hohoho, aku nggak apa-apa Bu. Ini aku lagi di kantor. Baru aja selesai rapat. Kenapa emangnya Bu? Rian, kamu nggak kecelakaan? Tadi ada polisi menelpon bilang kamu kritis di ruang operasi dan butuh uang sekarang juga. Apa? Kecelakaan? Enggak Pak, aku sehat-sehat aja dari tadi di kantor. Bapak sama ibu dapat telepon dari siapa? Ya Allah Rian, ibu sama bapak udah transfer semua uang tabungan umroh ke rekening orang itu. Astagfirullahaladzim, bapak sama ibu ditipu. Itu penipuan Pak, kenapa nggak tanya aku dulu? Uang kita habis Bu, tabungan umroh kita. Pak, bangun Pak. Pak bangun. Rian bapak pingsan nak. Bapak kamu pingsan. Ibu tenang dulu, aku pulang sekarang. Jangan biarin bapak sendirian. Ya Allah, Bu Yati, wajah kamu pucat banget. Bagaimana keadaan Pak Anwar sekarang di rumah? Bapak makin parah Bu Supri. Sejak kejadian penipu beberapa bulan lalu, badannya separuh kaku dan susah bicara. Ini aku baru pulang dari puskesmas buat ambil resep. Ya ampun, kasian banget Pak Anwar. Terus gimana dengan obat-obatannya? Udah kamu tebus semua di apotek?
Ini masalahnya, Bu. Uang tabungan kami ludes nggak tersisa. Warung juga terpaksa tutup karena nggak ada modal lagi. Aku bingung mau cari pinjaman kemana lagi buat beli obat Bapak. Bu Yati, ibu nggak usah sungkan sama aku. Ini ya, aku ada sedikit uang. Kamu pakai dulu aja buat tebus obat Pak Anwar dan beli kebutuhan dapur. Terima kasih Bu Supri. Aku janji nanti kalau Rian ada rezeki dari kota, uang ini langsung aku kembalikan. Aku bener-bener gak tahu harus balas kebaikan kamu pakai apa. Udah Bu, nggak usah dipikirin soal mengembalikan uangnya. Yang penting Pak Anwar bisa minum obat dan cepat sembuh. Pasain semuanya sama Yang Maha Kuasa, Bu. Iya Bu Supri, jujur hati aku masih sakit kalau ingat penipuan kemarin. Mereka bersenang-senang di atas penderitaan kami. Percaya sama aku Bu Yati, hukum karma itu nyata. Orang jahat yang makan uang haram gak akan pernah hidup tenang. Di luar sana pasti ada orang yang sedang menikmati uang kalian. Tanpa kalian sadar, badai sedang mengincar mereka. Semoga Tuhan buka jalan dan keadilan buat kami ya Bu. Ya udah, aku pulang dulu mau nyuapin Bapak obat. Ya Bu Yati, salam buat Pak Anwar ya, semoga cepat sembuh. Ho, luar biasa memang. Data yang kamu dapat dari Gideon kemarin, satu orang tua di desa langsung mentransfer seluruh tabungan umrohnya tanpa sisa. Bukan cuma kamu yang senang. Lihat ini, barang-barang branded yang aku impi-impikan akhirnya bisa aku beli semua dalam satu hari. Kerjasama kita benar-benar menghasilkan uang yang melimpah. Makanya kamu harus puji aktingku di telepon kemarin. Aku berteriak-teriak pura-pura jadi polisi sampai orang tua itu menangis histeris dan langsung lari ke ATM. Gampang sekali mereka dibodohi. Tapi tetap saja, tanpa strategi rekening penampung yang aku siapin, uang itu nggak akan pernah bisa kita nikmatin secepat ini. Aku mau langsung unggah foto ini ke sosial media biar semua orang tahu betapa kayanya kita sekarang. Terserah kamu, yang jelas minggu depan kita harus sikat lagi daftar korban baru dari Gideon. Kita kumpulkan lebih banyak uang sebelum akhir tahun. Tenang, ratusan data lansia lugu udah ada di tangan aku. Polisi juga gak akan pernah bisa melacak kita. Jalur yang kita pakai terlalu bersih buat otak mereka. Betul, gak ada yang bisa menangkap kita. Malam ini kita rayakan kemenangan kita sepuasnya. Ayo, habis ini kita pamer mobil baru kamu keliling kota. Aku mau bikin video baru buat di sosial media. Ayo. Coba kamu lihat garis aliran dana ini, Maya. Semua uang dari puluhan korban lansia bermuara pada rekening yang sama. Betul Komandan, polanya selalu sama. Si penipu menelpon korban dengan nada histeris, mengatasnamakan polisi, lalu memaksa transfer dalam hitungan menit. Korban terakhir bahkan seorang lansia di desa yang ludes tabungan umrohnya. Kita nggak bisa biarin komplotan ini terus berkeliaran, merugikan masyarakat. Saya berhasil melacak identitas pemilik rekening penampung itu. Namanya Teti. Dan lihat Komandan, dia sangat ceroboh di media sosial. Apa yang kamu temukan? Dia memamerkan tas mewah dan mobil baru. Dari pencocokan lokasi video dan sinyal menara seluler ponsel operasional mereka, posisinya selalu berada di kompleks apartemen kota. Luar biasa kerja kamu, Maya. Eksekutor utamanya pasti tinggal bersama Teti di apartemen itu melakukan penipuan telepon. Ini berkas identitas dan dana lokasi apartemen target. Semua bukti digital udah terkunci dan gak bisa disanggah lagi. Bagus, kita udah pegang semua kartu mereka. Kumpulkan tim penyidik dan pasukan penindak sekarang juga. Siap Komandan, semua peralatan pelacak dan perintah penindikan udah siap dieksekusi. Malam ini kita bergerak. Kita hancurkan markas penipu licik itu sebelum mereka mengincar korban baru lagi. Jangan bergerak, kami dari kepolisian. Angkat tangan kalian sekarang. Ampun Pak, jangan tembak saya nggak ikut-ikutan Pak.
Sialan, aku nggak bakalan biarin kalian ambil barang bukti ini. Jangan coba-coba merusak barang bukti di depan petugas. Lepaskan aku, Pak. Aku nggak bersalah. Kalian semua salah tangkap orang. Diam kamu, semua jejak digital, rekening penampung dan bukti unggahan media sosial kamu udah kami amankan. Ini semua gara-gara kamu, Samsul. Kalau kamu nggak nyuruh aku beli rekening bodong itu, kita semua nggak bakalan tertangkap begini. Kamu tetap punya hak untuk diam di pengadilan. Semua puluhan HP operasional dan kartu SIM berserakan ini jadi bukti kejahatan kalian. Komandan, semua data ribuan nomor telepon lansia dan rekap transfer korban ada di laptop ini. Jalur kejahatan mereka lengkap sekali. Habis udah semuanya. Uang itu nggak sempat kita nikmati. Penyesalan kamu udah gak ada gunanya lagi sekarang. Kalian berdua harus bertanggung jawabkan semua perbuatan licik kalian di meja itu nanti. Ayo jalan, hari-hari kalian bersenang-senang di atas penderitaan orang tua udah berakhir. Berdasarkan bukti-bukti digital, penyitaan aset dan keterangan saksi korban, para terdakwa terbukti secara sah melakukan penipuan berantai serta pencucian uang yang merugikan puluhan lansia. Terdakwa Samsul dan Teti, apakah kalian mengakui semua perbuatan jahat yang tertera dalam berkas tuntutan ini? Saya mengaku semuanya, Yang Mulia. Saya menyesal udah menipu orang-orang tua itu. Saya juga mengaku salah, Yang Mulia. Tolong beri kami keringanan hukuman. Saya nggak mau dipenjara lama-lama. Penyesalan kalian gak bisa menghapus penderitaan para lansia yang kehilangan seluruh tabungan masa tua mereka. Kalian bersenang-senang di atas tangisan korban. Yang Mulia, seluruh barang bukti sitaan hasil kejahatan ini kami mohon agar disetujui untuk dikembalikan sepenuhnya kepada para korban, terutama tabungan umroh pasangan lansia dari desa. Permohonan dikabulkan. Memperhatikan seluruh fakta persidangan, majelis hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman belasan tahun penjara bagi terdakwa Samsul dan Teti tanpa sisa aset sedikit pun. Ya Allah, habis udah hidupku di dalam penjara. Semua harta hasil tipuan ludes nggak tersisa. Kenapa jadi begini nasib kita, Samsul? Karma benar-benar mendatangi kita. Terima kasih atas keadilan ini, Yang Mulia. Setelah sidang ini selesai, saya akan langsung berangkat ke desa untuk menyerahkan kembali tabungan milik Pak Anwar dan Bu Yati. Silakan diminum tehnya Pak Polisi, Bu Polisi. Terima kasih banyak ya, udah jauh-jauh datang berkunjung ke rumah kami lagi. Terima kasih Bu Yati. Kedatangan kami pagi ini ingin menyampaikan amanah besar dari pengadilan untuk keluarga Bapak dan Ibu. Berkas apa itu, polisi? Apakah ada kabar tentang uang tabungan kami yang dulu dicuri penipu itu? Betul Pak Anwar, sidang pengadilan sudah selesai dan memutuskan bahwa seluruh aset para pelaku disita. Ini adalah dokumen resmi penyerahan kembali seluruh uang tabungan umroh Bapak dan Ibu. Ya Allah, Ibu, Bapak, lihat ini. Uang tabungan umroh dan Ibu udah kembali utuh 100%. Ya Allah ya Robi, benar-benar gak menyangka. Terima kasih ya Allah, doa kita selama ini dikabulkan. Terima kasih banyak Pak Polisi, Bu Polisi. Kebaikan dan kerja keras kalian gak pernah kami lupakan seumur hidup kami. Ini udah menjadi tugas kami untuk melindungi keadilan bagi warga. Para penipu itu sekarang udah membusuk di penjara untuk bertanggungjawabkan semua perbuatannya. Pak, Bu, sekarang uangnya udah aman di rekening baru ini. Berarti impian Bapak dan Ibu ke Tanah Suci bisa terwujud tahun ini juga. Alhamdulillah Bu, badai udah berlalu. Akhirnya kita bisa menginjakkan kaki di rumah Allah dengan tenang. Iya Pak, Allah Maha Adil. Orang jahat dapat karmanya dan niat baik kita akhirnya dibukakan jalan.